Perkenalkan, nama saya Karenisa Nabila Pane, NPM 211531032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan maupun bahasa nonverbal. Komunikasi bagi organisasi merupakan unsur yang memiliki peranan krusial. Pentingnya komunikasi berperan penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas dan efisiensi ketercapaian tujuan organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa efektif komunikasi dilakukan. Hal ini berkaitan dengan pergerakan kegiatan orang-orang yang ada di dalam organisasi ke arah ketercapaian tujuan organisasi. Yang kedua, unsur-unsur dalam organisasi. Yang pertama, komunikator adalah yang bertindak sebagai penyampai pesan. Yang kedua, pesan adalah ide, informasi, atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, media komunikasi, sarana untuk menyampaikan sebuah pesan. Keempat, komunikan merupakan penerimaan pesan pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Yang kelima, feedback adalah respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya dari komunikator. Ketiga, jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku komunikasi. Yang tiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Yang terakhir, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. 4. Peranan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi selalu merupakan komunikasi timbal balik demi kepentingan semua pihak. Yang pertama itu komunikasi dalam perusahaan sebagai titik sentral. Yang kedua, dalam setiap proses komunikasi, hubungan kemanusiaan merupakan proses yang menyangkut kepribadian, sikap, dan tingkah laku yang terjadi pada orang-orang yang terlibat. Yang ketiga, organisasi melakukan komunikasi persuasif dua arah di semua bidang kegiatan dengan maksud memberikan motivasi kerja, bertanggung jawab, dan produktif. Yang kelima, hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan teknis adalah hambatan berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi. Yang kedua, hambatan sinematik adalah kesalahpahaman dalam menangkap sebuah makna yang dikirimkan oleh komunikator atau komunikan. Yang ketiga, hambatan manusiawi adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, dan lain sebagainya. Studi kasus mengenai arus komunikasi organisasi dalam membangun semangat kerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. Ada beberapa permasalahan dalam arus komunikasi, yaitu komunikasi yang dilakukan pimpinan kepada bawahannya belum optimal, masih ada keterlambatan tindak lanjut dari pimpinan, sehingga semangat kerja belum maksimal. Beberapa pimpinan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi diantaranya telah mengalami pergantian mulai dari kepala dinas, sekretaris, kasubag, dan beberapa pegawai yang dipindah tugas pada bidang lain. Oleh karena itu, komunikasi organisasi yang dilakukan dari pimpinan kepada bawahan masih kurang maksimal, yang disebabkan karena adanya pergantian pegawai hingga pimpinan masih harus beradaptasi dengan bawahannya. Tidak hanya komunikasi organisasi ke bawah saja yang sering dilaksanakan dalam suatu organisasi, melainkan juga komunikasi organisasi ke atas dari bawahan kepada atasan. Komunikasi horizontal yang dilaksanakan belum optimal. Koordinasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi kurang maksimal karena ketika ada kegiatan masih sering terjadi miskomunikasi. Komunikasi diagonal yang dilaksanakan belum optimal disebabkan karena mobilitas informasi sulit untuk dibatasi, karena lebih banyak informasi yang tidak bermanfaat beredar sehingga lalai dalam informasi yang penting. Kesimpulannya adalah komunikasi ke bawah
Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal membangun semangat kerja pegawai dapat dikatakan belum efektif karena masih ada arahan yang tidak dimengerti oleh pegawai. Yang kedua, komunikasi ke atas dalam membangun semangat kerja pegawai belum berjalan efektif. Yang ketiga, komunikasi horizontal dan diagonal dalam membangun semangat kerja pegawai dilaksanakan cukup baik. Kesimpulan mengenai komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi yang baik dalam organisasi tidak hanya mencakup pertukaran informasi fungsional, tetapi juga membangun hubungan sehat antar anggota, menciptakan budaya kerja yang inklusif, dan mendukung adaptasi terhadap perubahan internal maupun eksternal. Sekian penjelasan saya mengenai komunikasi dalam organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.